Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisomapan. Bagaimana kabarnya hari ini dan bagaimana puasanya hari ini? Semoga berjalan dengan lancar sampai dengan akhir bulan suci Ramadan nanti. Dan saat ini kita tengah berada di satu minggu pertama di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan tentunya ini menjadi bulan suci yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Karena ini merupakan salah satu rukun Islam yang tentunya dilaksanakan oleh umat muslim, tepatnya menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya menjadi penting bagi kita tentunya untuk menerapkan pola hidup sehat agar memang kegiatan dan juga rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana sebenarnya apa yang harus kita lakukan agar memang berbagai rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini termasuk puasa ini berjalan dengan maksimal, kegiatan tetap produktif dan pola hidup kita juga tetap terjaga, imun tetap maksimal. Ini akan menjadi bahasan kita pada Bisomapan pada hari ini dengan tema pola hidup sehat saat bulan Ramadan. Bersama Dr. Tufa akan kita bahas bagaimana kita menjalani ibadah puasa ini dengan lancar dan juga maksimal. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa di akhir acara nanti akan ada pertanyaan yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Tufa. Jadi disimak baik-baik berbagai rangkaian acara Bisomapan pada hari ini dan nanti pada saatnya kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut dan melakukan screenshot dan dikirimkan screenshotnya kepada Instagram official dari Marketing Semen Batu Raja. Dan Semen Batu Raja saat ini bisa kamu dapatkan melalui Tokopedia karena memang di Tokopedia banyak sekali program-program menarik seperti promo gratis ongkir dan juga cashback. Ini menarik untuk kamu ikuti, jadi langsung aja check out di Tokopedia-nya kamu ya. Usai jeda kita akan bahas tema kita pada hari ini yaitu pola hidup sehat saat bulan puasa Ramadan. Tetap di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan. Oke, masih bersama kami di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Dan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa memang ada sesuatu yang berbeda saat kita menjalani pola makan khususnya selama bulan suci Ramadan. Kalau misalnya sebelum bulan suci Ramadan atau saat kita tidak sedang berpuasa, kita melakukan pola makan ini sebanyak 3 kali sehari, itu pagi, siang, dan juga sore ataupun juga malam begitu. Sedangkan pada saat bulan suci Ramadan ini sedikit berbeda begitu karena memang makannya ini cuma 2 kali sehari aja, yaitu pada saat sahur dan juga berbuka. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan agar memang rangkaian ibadah puasa ini tetap berjalan maksimal dan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, ini akan kita bahas langsung saja dengan narasumber yang saya janjikan di awal tadi, yaitu Dr. Tufa. Assalamualaikum, dokter, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya sehat. Lancar puasanya hari ini, dok? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik, dok. Alhamdulillah puasanya juga lancar, insya Allah sampai dengan akhir bulan suci Ramadan nanti ya, dok ya. Nah, ini dok, kita akan membahas tema bagaimana kita menjaga pola makan, pola hidup agar memang ini bisa tetap produktif beraktivitas selama bulan suci Ramadan. Khususnya bagaimana kesehatan kita ini tetap terjaga walaupun kita berpuasa. Nah, kalau untuk dari sisi kesehatan nih, dok, manfaat dari puasa ini sendiri untuk tubuh kita itu sebenarnya seperti apa, dok? Jadi subhanallah ya, memang tubuh kita itu tuh memang smart. Jadi manfaat puasa itu sangat banyak buat tubuh kita. Selama kita puasa, tubuh kita itu bisa mendetoksifikasi toksin atau racun-racun dan bisa mengaudit sel itu sendiri gitu loh. Jadi ada saatnya untuk istirahat, yaitulah ketika kita berpuasa gitu. Jadi manfaat puasa ini sangat besar sekali untuk tubuh kita. Oke, artinya memang racun-racun di tubuh kita ini sebenarnya bisa didetoks ya, dok ya, pada saat kita melakukan ibadah puasa begitu untuk dari sisi kesehatannya sendiri. Nah, agar memang ini bisa proses detoksifikasinya ini agar memang bisa berjalan dengan maksimal, mungkin ada makanan-makanan khusus nggak sih, dok, yang harus kita konsumsi pada saat kita melakukan sahur sendiri mungkin?
Betul, jadi ada beberapa makanan yang memang bukannya tidak boleh sih, tapi lebih tepatnya tidak dianjurkan ketika kita sahur, supaya kita bisa bertahan lama sampai ke buka, karena kan kita akan mengistirahatkan pencernaan kita selama 8 sampai 12 jam sampai 16 jam gitu kan. Jadi makan makanan yang dimakan saat sahur itu adalah makan makanan yang dengan karbohidrat yang mudah dicerna kayak nasi, tapi hindari santan, hindari yang berminyak, karena itu akan menyebabkan sel-sel kita itu dehidrasi karena kekurangan cairan gitu. Padahal selama puasa kita kan juga berpuasa untuk minum. Juga kita harus makan yang ada seratnya, terus vitamin C dan cairan tentunya, supaya bisa tercukupi selama kita berpuasa sampai ke jamnya untuk berbuka nantinya. Oke, nah artinya memang asupan yang harus kita konsumsi pada saat sahur ini harus optimal ya dok ya, karbonya ada dan beberapa makanan yang harus kita hindari seperti tadi disampaikan adalah santan, mungkin terlalu banyak berminyak juga nggak bagus untuk kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ini ya dok ya. Nah kalau untuk pada saat kita berpuasa ini kan tentunya konsumsi terhadap air putih ini kan sangat penting banget ya dok ya, terutama kita yang masih tetap melakukan banyak aktivitas di tengah bulan suci Ramadan ini, masih tetap bekerja atau sekolah atau kuliah dan melakukan aktivitas yang lain. Nah ini tipsnya gimana sih dok biar kita tetap tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik, pola makannya juga tetap terjaga, dan juga minuman yang kita konsumsi pada saat bulan suci Ramadan ini tetap juga maksimal gitu. Gimana cara maintainnya dok? Jadi gini, kita pas puasa itu kan harus sahur gitu, supaya kita kuat untuk berpuasa 16 jam ke depan. Sebelumnya, hindari makanan yang bisa mengakibatkan kita dehidrasi, kayak makanan yang berminyak, santan, kopi gitu. Dan untuk kebutuhan cairan sendiri memang harus tercukupi selama kita berpuasa 12 jam itu. Bisa jadi dengan cara mengukur cairan yang memang harus minimal 8 gelas dalam sehari atau 2 liter. Jadi ya ukur ketika kita berbuka puasa kita harus minimal minum 2 sampai 3 gelas gitu. Pas ketika kita taraweh kita harus minum 2 gelas, terus sebelum tidur kita harus minum 1 gelas, dan ketika sahur kita harus minum minimal 2 gelas. Itu akan tercukupi gitu loh. Juga ketika berbuka puasa itu jangan langsung makan makanan yang berat, untuk supaya metabolisme tubuh kita itu tetap terjaga. Jadi berbukalah dengan yang manis tapi tidak terlalu manis. Kalau bisa itu dengan yang karbohidrat yang indeks glikemiknya atau indeks gulanya itu rendah gitu, kayak kurma atau buah-buahan gitu. Jangan langsung minum yang manis kayak sirup terlalu manis gitu. Jadi usahakan untuk cukup cairan, makan yang bergizi dan berserat, dan karbohidrat yang tidak terlalu berat yang bisa langsung di metabolisme oleh badan kita sendiri gitu. Oke, artinya jangan sampai menu untuk berbuka ini sama porsinya dengan menu untuk sahur ya dok ya. Artinya memang kita harus memaintain karena perut kan kosong begitu ya dok ya pada saat menjalani ibadah puasa ini sendiri, dan berbuka pun juga harus di maintain menunya, jangan sampai ini bikin kaget perut begitu ya dok ya. Betul, jadi ketika berbuka itu kita jangan kaget, jangan langsung balas dendam nih karena sudah berpuasa gitu kan. Apalagi warna-warna makanan dan Yang lihat minuman selama bulan Ramadan ini gitu makin kan. menarik ya dok ya. Betul, lihat takjil, kita pulang dari kerja lihat pasar beduk gitu kan, ada yang jual dawet, ada yang jual apalagi itu kan, banyak sekali. Terus belum lagi makan makanan kayak ayam bakar, bakso segala macam tuh rasanya mau kita makan semua gitu. Nah, harusnya kita itu menjaga. Jadi ketika kita berbuka puasa itu cukup dengan memakan kayak hadis Nabi gitu kan, ikut sunnah.
makan kurma dengan jumlah yang ganjil 1, 3, atau 5. Setelah itu minum segelas air putih atau air putih hangat atau air putih biasa gitu. Jangan langsung minum air es. Karena ketika kita minum air es itu akan membuat tubuh kita itu craving atau merasakan kehausan yang berlebihan. Jadi kita nantinya akan terlalu banyak minum karena kita ketika kita minum air es itu kita rasanya nggak hilang gitu loh hausnya. Makanya itu disarankan untuk meminum air hangat, air putih hangat gitu. Atau boleh makan takjil kayak kalau Palembang itu kan pempek itu nggak bisa terlewatkan kan gitu. Betul. Hindari dulu untuk makan yang berat kayak nasi. Istirahatkan dulu perutnya. Sudah kita membatalkan itu kita lakukan sholat maghrib dulu. Ketika kita sudah sholat maghrib, baru kita makan makanan yang berat, sama kayak kita makan malam seperti biasa gitu. Oh, artinya boleh ya dok ya. Ada kan sebagian orang yang justru pada saat berbukanya itu cukup untuk misalnya untuk makan kurma aja sama mungkin minum teh sedikit seperti itu. Terus sholat maghrib, dilanjutkan sholat isya, tarawih. Setelah itu pas pulang dia baru makan lagi yang dengan porsi yang dalam porsi yang cukup besar begitu dok. Ada karbohidratnya, nasi, lauk dan segala macam. Itu oke aja ya dok ya untuk kesehatan kita dok. Betul, memang seperti itu yang dianjurkan sebenarnya. Tidak perlu habis taraweh kita makan beratnya, tapi ada jeda dari kekosongan lambung kita, kekosongan pencernaan kita untuk mencerna makanan yang jauh lebih berat gitu loh. Jadi setelah seharian penuh pencernaan kita ini diistirahatkan, dia mendetoks tubuhnya sendiri. Terus tiba-tiba buka langsung kita kagetkan dengan makan makanan yang berat sehingga dia bisa bekerja dengan berat gitu kan kesian gitu dengan lambung, dengan pencernaan kita. Jadi memang harusnya itu diistirahatkan dulu 10 menit 15 menit untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ketika pencernaan kita sudah menyesuaikan diri, istilahnya udah nggak puasa lagi nih gitu, itu baru kita boleh mulai makan makanan yang berat gitu. Oke, nah ini dok kalau misalnya menjalani bulan suci Ramadan ini sendiri kan tentu kayak kita yang masih kerja ya dok ya, artinya memang kita tetap harus bisa menjaga stamina dan juga imun tubuh di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa ini sendiri. Apa nih tipsnya yang mungkin bisa dibagikan untuk sobat Bisa Mapan yang bekerja dan juga sambil menjalankan ibadah puasa ini dok? Jadi tetap seperti biasa, makannya tetap seperti biasa, cuma jam makannya saja yang berubah gitu. Biasanya kan kita makan sarapan pagi, makan siang, makan malam atau snack gitu kan. Sekarang kita kalau di bulan puasa ini kita jamnya saja yang berbeda. Jadi ketika sahur kita harus memakan makanan yang bergizi, yang lengkap karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat gitu. Dan cairan, jangan lupa cairan nih, sama minum multivitamin. Tapi bagusnya multivitamin itu diminum ketika kita setelah buka, karena ketika kita minum multivitamin ketika sahur nanti akan metabolisme tubuhnya akan lebih meningkat gitu loh. Dan juga kalau memang kita sudah biasa berolahraga, silahkan lakukan olahraga biar tubuhnya kembali bugar. Tapi olahraga yang disarankan untuk berpuasa selama bulan Ramadan ini waktunya yang diganti pagi setelah sahur atau malam setelah berbuka atau setelah taraweh gitu loh. Jadi kita tidak terlalu dehidrasi gitu. Dan jangan lupa asupan cairan yang paling penting juga ini, asupan cairan juga tetap harus terpenuhi dengan cara, kalau kita kan suka lupa nih, suka lupa minum berapa banyak gitu. Padahal untuk ukuran berat badan 50 kilo itu minimal 2 liter harus minum dalam setiap harinya supaya metabolisme tubuh kita itu lancar gitu. Kecuali dengan orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti dengan gagal ginjal atau penyakit jantung yang harus memang membatasi cairannya.
Sekarang kan juga sudah banyak botol-botol minum yang ukuran 2 liter itu loh. Jadi benar-benar terpantau cairan yang kita minum sehari-hari itu berapa sebenarnya itu. Oke, nah selain pola makan, ini pola tidur pun juga agak berubah ya dok ya selama bulan suci Ramadan. Nanti akan kita bahas juga dok usai jeda bagaimana cara memaintain pola tidurnya kita juga agar memang tidak berimplikasi negatif begitu ya dok ya terhadap aktivitas yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Tetap di Bisa Mapan pemirsa, dan jangan lupa nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tema kita pada hari ini, bagaimana kita menjaga pola hidup yang sehat selama bulan suci Ramadan. Usai jeda tetap di Bisa Mapan. Masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan, dan kita masih bersama dengan Dr. Tuhfa Mardiah ya. Kita membahas tema pola hidup sehat selama bulan suci Ramadan ini. Dok, kalau sebelumnya tadi kita membahas bagaimana pola makan yang baik selama menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini, khususnya ibadah puasa begitu. Kalau untuk pola tidur sendiri nih dok, tentu kan ada perubahan begitu ya dok ya, yang biasanya normally mungkin kita bangun jam 5 seperti itu. Tapi pada saat bulan suci Ramadan kita bangun lebih awal dan tidur pun mungkin lebih larut karena ada beberapa rangkaian ibadah yang lainnya yang tetap harus kita jalankan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan nih dok agar memang pola tidur kita ini tidak berimpact, misalnya pada saat kita di kantor ini malah jadi ngantuk, malah jadi gak seger. Nah, ini mungkin dokter Tufa punya tipsnya sendiri dok. Jadi sebenarnya memang kebutuhan tidur manusia itu berbeda-beda, tapi minimal kita itu tidur 6 jam di waktu malam hari. Jadi harus ditekankan ini, beda untuk tidur malam sama berbeda. Jadi walaupun kita sudah tidur siang berjam-jam itu tidak akan menggantikan kita yang tidur malam gitu. Kita harus tidur yang berkualitas itu minimal 6 jam. Ketika kita berpuasa otomatis kan berubah, kayak kata Mbak Yesi tadi kan, yang biasa kita bangun jam 5 pagi jadi kita bangunnya jam 3 pagi nih. Nggak apa-apa sebenarnya karena ini mengatur juga ya pola tidurnya. Jadi setelah kita selesai berkegiatan, karena biasanya kan ada taraweh gitu kan, habis sisa tuh ada taraweh, tapi jam 9 udah selesai, usahakan untuk langsung tidur jam 9 malam sehingga kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas di antara jam 11 sampai jam 2 malam, karena itu adalah waktu-waktu yang memang diharuskan untuk kita mendapatkan deep sleep atau tidur yang nyenyak gitu loh. Nah, kan sudah 6 jam, jadinya waktunya kalau seandainya kita tidur jam 9 malam, bangunnya jam 3 pagi. Setelah sahur itu tidak disarankan untuk tidur lagi, karena akan ya gitu Mbak Yesi, malah bukan tambah Saya segar. agak ngantuk ya dok ya, mungkin karena habis Iya sahur, betul. habis sholat Makanya subuh terus tidur lagi ya dok ya. betul, nggak boleh tidur lagi setelah subuh, setelah sahur atau setelah subuh minimal ketika matahari terlihat atau jam 6 pagi. Karena apa? Karena metabolisme tubuh kita kan habis makan itu sebenarnya kita nggak boleh langsung berbaring. Jadi kita harus mengadakan kegiatan dulu gitu loh yang bisa membantu metabolisme badan kita gitu. Ketika kita ngantuk, memang kadang-kadang godaan atau lesu gitu kan, boleh tidur itu setelah jam 6 pagi atau setelah matahari mulai terlihat gitu. Boleh tidur sekitar 15 sampai setengah jam atau malah tidak usah tidur sama sekali, itu jauh lebih baik. Nah, kita kan ketika bekerja juga ada istirahat siang kan, tetap kan ketika zuhur itu jam 12 siang sampai jam setengah 1, biasanya setengah jam sampai 45 menit. Nah, di situ di waktu itu kita manfaatkan untuk tertidur sebentar, untuk sekedar merecharge tenaga kita 10 sampai 15 menit, atau mengistirahatkan pikiran kita yang biasa lihat komputer atau lihat laptop, lihat layar hijau-hijau, atau merem aja di meja aja gitu loh.
itu akan merecharge kembali tenaga kita, dan setelah itu ya silahkan beraktivitas seperti biasa. Tentunya kesegaran badan ini atau kebugaran ini tidak hanya karena tidur sih, tidak hanya karena kebutuhan tidur, tetapi juga didukung sama asupan makanan, asupan nutrisi yang ada pada tubuh kita gitu loh. Jika memang asupan gizi kita sudah sesuai, insya Allah kita selama bulan puasa itu malah segar gitu, karena bulan puasa ini malah teratur gitu loh. Makanya untuk orang-orang tertentu yang memang biasanya jam makannya tidak teratur gitu loh. Seperti beberapa karyawan yang biasanya kadang-kadang sarapan terlewat gitu loh, makan siang ketika jam 12 atau jam 1 mepet makan siang gitu. Dengan adanya puasa ini dia akan teratur makan beratnya setiap sahur dan berbuka gitu. Malah lebih teratur. Tapi itu tadi asupannya juga harus dijaga. Oke, artinya memang asupan itu baik makanan, minuman terutama ya dok ya. Artinya memang tubuh kita harus terdehidrasi sama seperti pada saat kita seperti biasa yang tidak menjalankan ibadah puasa begitu, minimalnya tetap 2 liter per hari ya dok ya. Nah kalau untuk pada saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini sendiri tidak menutup kemungkinan begitu kadang kita tuh kayak jadi mager untuk gerak begitu ya dok ya. Padahal sebenarnya kan kita tetap boleh untuk melakukan olahraga. Nah, ini mungkin olahraga seperti apa yang baik untuk kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan yang mungkin tidak begitu menguras tenaga, tidak begitu menguras fisik, tapi ini boleh untuk dilakukan yang justru akan menambah kita lebih bersemangat begitu, Dok. Jadi kayak yang saya singgung di awal tadi, olahraga itu bukan tidak boleh dilakukan ketika bulan puasa. Boleh, sangat boleh sekali, tetapi waktunya yang harus kita atur gitu loh. Waktunya ketika pagi hari sehabis sholat subuh tuh, daripada kita tidur lagi mending kita jalan santai atau lari gitu kan. Nah tapi kalau memang kita nggak kuat gitu loh, boleh setelah berbuka. Olahraga yang disarankan untuk ketika selama kita menjalankan puasa itu jangan yang terlalu berat, yang biasa aja, yang kayak jalan santai atau jogging, yang biasanya joggingnya 5 putaran, joggingnya 1 putaran aja selama bulan puasa ini. Atau ketika sudah berbuka itu boleh mau renang, mau lari, mau basket, mau futsal, silahkan ketika setelah berbuka. Tapinya mau fitness juga nggak masalah. Nah, olahraga itu adalah kenapa olahraga itu harusnya dirutinkan, bukan cuma 1 kali sekali. Misal seminggu sekali deh dok, udah dok capek. Minimal olahraga itu adalah seminggu 2 kali yang rutin waktunya. Itu baru dinamakan olahraga gitu loh, untuk tetap menjaga kebugaran kita. Oke, nah kalau untuk vitamin sendiri nih dok, seberapa penting sih kita harus mengkonsumsi vitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga agar memang imun kita ini lebih kuat selama menjalankan ibadah puasa ini dok? Sebenarnya kalau kita bisa menjamin asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh cukup gitu, kayak misal karbohidratnya sudah cukup, kan karbohidrat itu 40-50%, protein 20-30%, lemak 30%, itu sudah cukup. Itu kita tidak perlu lagi untuk meminum suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh, karena asupan gizi itu sudah cukup. Tapi ketika kita merasa kita butuh nih asupan gizi, karena saya nggak yakin dok, saya makanan saya sehat, saya nggak yakin karena saya masih suka makan goreng-gorengan, saya masih lemak banyak gitu ya dibanding proteinnya, atau karbonya lebih banyak gitu dibanding lemak dan proteinnya. Itu silakan meminum suplemen tambahan kayak vitamin C, vitamin D, apalagi kan ini memang masih masuk masa pandemi ya, belum endemi, masih musim juga gitu, kayak demam berdarah atau akhir-akhir ini yang banyak tuh batuk pilek karena cuaca gitu kan, itu vitamin C masih sangat diperlukan ya. Paling suplemen yang lengkap itu karena tubuh kita sendiri itu sudah memproduksi sebenarnya. Jadi 2 kali, kalau memang kita masih merasa saya maintenance, itu boleh 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk meminum suplemen. Tapi kalau memang
kita ngerasa nggak nyaman nih dok, boleh minum vitamin setiap hari gitu dengan kadar vitamin C yang 500 mili cukup, karena sebenarnya tubuh kita itu hanya butuh 150 sampai 100 sampai 150 miligram vitamin C setiap harinya. Itu untuk jaga. Oke, nah ini dok, usai jeda kita juga akan membahas nih, ada beberapa orang yang memang punya riwayat penyakit MAH atau memiliki penyakit diabetes begitu. Nah ini apa yang harus dilakukan para penderita MAH dan juga diabetes beserta penyakit-penyakit yang lainnya yang mungkin agar memang mereka tetap bisa menjalankan ibadah puasa ini secara optimal begitu, dan semua rangkaiannya ini bisa tetap berjalan dengan maksimal. Nah nanti usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Oke, masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Nah, kalau tadi sebelumnya sudah kita bahas juga bagaimana pola makan, pola tidur, dan juga multivitamin ini juga bisa dikonsumsi untuk menambah daya tahan tubuh kita selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, kalau misalnya ini nih dok, kan ada beberapa orang yang dia nggak bisa lapar begitu ya dok ya, untuk mereka yang menderita penyakit MAH seperti itu. Nah, pada saat menjalankan ibadah puasa ini apa yang harus dilakukan si penderita MAH ini agar dia tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan optimal begitu? Mungkin ada tipsnya mungkin untuk si penderita MAH ini sendiri. Jadi penderita MAH-nya ini kayak gimana dulu dok? Karena banyak banget yang bilangnya MAH gitu kan, kayak nyeri ulu hati atau perutnya terasa kembung, atau kadang-kadang yang bilangnya GERD gitu kan, atau gastritis atau dispepsia kalau bahasa agak medisnya sedikit kan, cuma orang awam pasti nyebutnya itu cuma MAH gitu. Kita dulu kadar MAH-nya itu seperti apa gitu loh. Sudah kronis seperti apa? Apakah dia sudah mengalami tukak lambung atau belum, yang sampai menyebabkan muntah yang hebat atau BAB berdarah seperti itu ya. Sebenarnya niat yang paling utama. Jadi kalau seandainya dia sudah berniat untuk berpuasa, niat itu merupakan sugesti positif untuk menguatkan dia untuk berpuasa selama bulan Ramadan ini. Dia harus karena niat itu akan mempengaruhi segala organ di tubuh kita, akan mempengaruhi otak, motorik, sensorik, hormonal. Dia akan tersugesti positif gitu kalau dia bisa melakukan berpuasa. Kembali lagi seperti yang kita bilang di awal, kalau berpuasa itu tuh baik untuk kesehatan karena memang dia akan mendetoks tubuh kita dari racun-racun gitu kan. Nah, produksi asam lambung itu sendiri bisa mengikuti sebenarnya Mbak Yesi. Jadi produksi asam lambung itu bisa mengikuti apa yang kita pikirkan. Kenapa? Itulah jawaban dari kenapa orang MAH itu nggak boleh stres sebenarnya. Artinya pengaruh dari sugesti pikiran kita itu pengaruhnya besar dok ya terhadap apa yang terjadi dalam tubuh kita ini begitu ya dok ya? Betul. Bahkan saya pernah baca di suatu buku itu kalau sugesti atau pengaruh pikiran itu 70% mempengaruhi kesehatan kita. Nah, balik lagi tadi, dia harus konsultasi dulu kalau memang benar-benar dia ada tukak lambung ya, yang misal dia tidak bisa lapar, yang mual muntah yang berlebihan gitu. Dia harus untuk menghadapi puasa ini dia harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam, ahli gastroenterologi, yang ahli pencernaan, karena sebenarnya orang yang sakit MAH itu tidak teratur makannya, sedangkan ketika dia berpuasa ini dia teratur makannya, jam-jamnya itu sudah ada, sudah teratur gitu. Yang harus
diperhatikan untuk orang mah yang kepingin puasa tadi niat sugesti. Yang kedua, obatnya diminum teratur. Jadi obatnya ketika sahur dan ketika berbuka itu harus diminum. Apalagi ketika sahur yang dimana akan ada pengosongan lambung secara lama, yang mana itu akan bisa mengakibatkan produksi dari asam lambungnya sendiri. Yang ketiga adalah wajib sahur. Wajib sahur dengan makan makanan yang bergizi, makanan yang mengandung serat, yang karbohidrat, protein, dan lemaknya juga ada, dan hindari makan makanan yang bisa menyebabkan produksi lambung kita berlebihan, seperti yang berminyak, yang pedas, kafein nih, seperti kopi dan teh. Biasanya orang kita ini kan kalau sahur, minum kopi ya nggak apa-apa, padahal Betul, betul, sebenarnya betul. untuk orang minum kopi itu malah sesudah berbuka, bukan Oh, sesudah sahur. Karena itu apa? yang lebih Karena baik deh dok ya. betul, karena kopi itu ada kafeinnya. Nah, kafein itu bisa merangsang produksi asam lambung yang berlebih gitu. Yang kelima, minum air putih. Itu tadi seperti yang sudah dibahas awal-awal, air putih itu sangat penting sekali. Yang keenamnya, aktivitas fisiknya dijaga. Jadi jangan terlalu capek, kontrol emosi, karena itu tadi faktor stres itu bisa meningkatkan asam lambung. Yang ketujuh, bukanya harus bertahap. Jangan langsung makan makanan yang berat. Dia harus makan makanan-makanan yang bisa dicerna oleh lambung kita secara minimal. Hindari karbohidrat yang kompleks kayak nasi atau santan, itu hindari dulu ketika kita pecah ya. Jadi kita makan yang manis, yang karbohidratnya lebih simplek, tapi kadar gulanya juga tercukupi gitu. Oke, nah ini berkaitan dengan kadar gula juga nih dok. Untuk penderita diabetes kan di bulan suci Ramadan saat berpuasa ini juga tetap harus memaintain agar memang gula darahnya ini tetap stabil begitu ya dok ya. Kalau untuk si penderita diabetes ini sendiri ada kiat-kiat khusus nggak dok bagi mereka yang ingin tetap menjalankan ibadah puasa? Jadi untuk penderita diabetes yang hanya minum obat, belum suntik insulin dengan kadar tertentu, dengan waktu tertentu, itu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tapi harus diperhatikan juga gitu loh, harus diperhatikan apakah memang badannya kuat untuk berpuasa atau tidak. Yang pertama, dia harus menyesuaikan, balik lagi ke nutrisi dan aktivitas fisik. Kalau memang dia sudah aktivitas fisiknya padat, sedangkan dia penderita DM yang memang dia harus menjaga nutrisinya itu, lebih baik untuk tidak berpuasa. Tapi jika dia mampu, dia kuat untuk berpuasa dan dia sudah mengkonsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalamnya untuk berpuasa, silakan berpuasa. Nah, dia harus mencatat kebutuhan kalori harian dia, yaitu 200 sampai 300 kalori per hari gitu. Jadi makan makanannya ketika sahur itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dia selama sehari itu, dan obat untuk diabetesnya itu jangan sampai nggak dimakan gitu. Kadang-kadang orang-orang kita ini kebanyakan karena dia ngerasa DM, diabetes, terus karena dia udahlah aku udah puasa juga nih, jadi obatnya itu nggak dimakan, padahal sebenarnya kadar gula darah dia itu stabil karena dia meminum obat. Nah, yang harus diperhatikan adalah kontrol gula darahnya. Jadi orang diabetes itu minimal harus mengontrol gula darah ketika dia akan berpuasa itu 1 kali dalam sehari. Karena iya betul. Karena di situ dia bisa melihat, oh ini kadar gula darah aku masih dalam tahap aman nih untuk berpuasa, tidak kerendahan atau tidak ketinggian. Itu yang kita khawatirkan kan dari orang-orang yang dengan punya gula darah ini untuk berpuasa gitu. Makan sahurnya seakhir mungkin. Kalau seandainya subuhnya jam 4:30, dia makan sahurnya jam 4. Jadi jedanya tidak terlalu lama antara makan sahur dengan berbuka puasa. Kan sunnah juga tuh, Nabi menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur gitu. Terus hindari minuman yang berkafein karena itu akan mengakibatkan tubuh kita
terdehidrasi kayak kopi atau teh seperti yang saya bahas sebelumnya gitu. Terus perhatikan juga tubuh kita karena yang mengetahui tubuh kita itu adalah kita sendiri. Ketika sudah jam 12 siang atau jam 1 siang kita ngerasa keringat dingin, lemes, itu coba kita cek gula darah kita. Kalau memang gula darah kita terlalu rendah, jangan memaksakan untuk berpuasa secara full gitu. Oke, artinya ini harus dilakukan kontrol secara berkala juga ya dok ya. Boleh dilakukan berpuasa begitu, tapi kita tetap melakukan evaluasi kira-kira layak, kira-kira masih oke, ini maka puasanya boleh dilanjutkan begitu ya dok ya. Betul, betul. Oke. Karena Nah, kalau faktor misalnya stres kita dan faktor tubuh itu kan kita sendiri yang tahu gitu, Mbak Yesi. betul, betul, betul. Nah, kalau untuk si bumil-bumil nih dok, nah kan memang kalau secara anjuran begitu ya, secara hukum Islamnya memang diperbolehkan asalkan memang dirasa masih sanggup untuk menjalankan ibadah puasa begitu ya dok ya. Tapi kalau dari sisi kesehatan sendiri ini dok, ini kategori bumil-bumil atau ibu hamil seperti apa yang memang mereka diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa? Jadi gini, kalau untuk ibu hamil itu sendiri biasanya kan kalau trimester awal memang dia lebih baik berpuasa ya. Bukan maksudnya lebih baik berpuasa karena dia biasanya mual muntah gitu. Malah enakan nggak makan daripada makan malah tambah muntah. Padahal sebenarnya di trimester awal itulah dia butuh kalori atau betul, betul, butuh kalori yang banyak untuk pertumbuhan janin di dalam kandungannya gitu. Jadi untuk bumil-bumil juga diperhatikan boleh berpuasa asal memang mampu, asal memang kuat. Tidak boleh memaksakan diri. Biasanya kita kalau udah trimester kedua atau ketiga itu kita persilahkan untuk berpuasa. Kalau memang di trimester awal juga memang kuat, silahkan berpuasa kalau memang kuat. Tapi kalau memang tambah muntah atau tambah lemes lebih baik ya itu tadi. Bahkan di dalam agama juga kan diperbolehkan untuk tidak berpuasa gitu. Karena yang makan kalau untuk bumil ini kan 2 orang, bukan 1 orang. Kan laparnya kita sebagai ibu-ibu nih Mbak Yesi kerasa nih laparnya kalau memang Betul. apalagi kalau udah trimester ketiga gitu kan terasa banget lapar, aus, mau makan terus bawaannya. Jadi ya itu tadi, kalau memang bisa menjaga nutrisi dan asupan cairannya terpenuhi silahkan boleh untuk melakukan puasa. Oke, artinya memang mungkin bisa dikonsultasikan juga dok ya dengan dokter kandungan atau objinnya begitu, biar memang dicek dulu kondisi si ibunya, kondisi si janinnya. Ketika memang dirasa baik, bisa dan sanggup untuk menjalankan ibadah puasa, mungkin boleh dilanjutkan begitu ya dok ya. Nah, kalau kita melihat ini dok, pada saat bulan suci Ramadan menjalankan ibadah puasa, ini berbagai kegiatannya lebih teratur, begitu pola makannya pun lebih teratur begitu ya, porsi makannya pun cenderung lebih sedikit ketimbang pada saat kita tidak sedang berpuasa. Namun pada saat puasa ini telah usai, bulan Ramadannya sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke Lebaran begitu dok, yang timbangan yang sebelumnya ke arah kiri ini ke arah kanan lagi dok, bahkan lebih banyak ya ke arah kanannya ketimbang sebelum menjalankan ibadah puasa. Nah ini mungkin ada trik khusus nggak dok agar memang kita tetap konsisten begitu menjaga pola makan, pola tidurnya agar memang ini bisa stabil terhadap tubuh dan juga kesehatan kita. Betul, jadi kayak balas dendam loh kalau Lebaran itu ada Betul ketupat, dok. ada lapis legit, ada lapis ketan, apalagi Palembang ya makanannya manis-manis semua, maksuba 8 jam, apalagi tempe, ya Betul pokoknya banyak nggak dok. tidur ya, Yang kue manis dan basah, kue kering gitu kan. Jadi benar-benar kontrol diri itu diperlukan. Sebenarnya itu adalah kontrol diri kita sendiri gitu loh. Boleh untuk memakan makanan yang seperti itu, boleh tidak bukan tidak diperbolehkan, boleh silahkan. Tapi itu tadi kembali lagi ke kontrol diri kita sendiri. Apakah kita yang sudah menjaga selama bulan puasa, menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, terus mau kita
mau kita putuskan ya istilahnya, mau kita hentikan dengan lebaran 2 hari, balas dendam gitu kan, makan ketupat, makan opor, terus silaturahmi ke rumah keluarga sana, ke rumah keluarga sini. Kayak tahun ini mungkin sudah diperbolehkan ya, setelah 2 tahun kemarin kita lebarannya di rumah masing-masing gitu. Lebih ke kontrol diri sih. Kalau saya sih, kita nggak bisa untuk menahan orang untuk apa ya, tidak makan, atau nggak mungkin kan saya menahan Mbak Yesi nggak boleh kayak gitu, Mbak Yesi kita udah puasa, Mbak Yesi harus, nggak boleh, nggak mungkin kan, kita nggak mungkin mengatur orang. Jadi pesan saya ya terhadap pemirsa Bisa Mapan, ketika kita sudah mendapat apa ya istilahnya, apa yang kita dapatkan itu tidak akan mudah gitu kan, mempertahankan itu tidak akan mudah. Jadi ya kita mempunyai kontrol diri yang kuat aja sih sebenarnya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita perbuat itu kembali ke diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain gitu, untuk diri kita sendiri. Jadi ketika boleh untuk ketika lebaran kita makan ketupat, makan opor ayam, cuma porsinya mungkin yang akan lebih kecil gitu, lebih sedikit gitu. Oke, artinya yang menjadi dokter dalam tanda petik untuk diri kita itu adalah diri kita sendiri ya dok ya, kita yang harus bisa mengkontrol diri kita secara maksimal untuk kesehatan kita. Nah Dokter Tufa, ini kita sudah berada di penghujung acara seperti yang kita janjikan untuk Sobat Bisa Mapan tadi di awal acara, bahwa memang di segmen ini kita akan memberikan pertanyaan kepada Sobat Bisa Mapan, dan pertanyaannya ini bisa langsung disebutkan oleh Dokter Tufa dan akan dijawab oleh pemirsa Sobat Bisa Mapan. Silakan dok dengan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya yang mudah aja nih, yang memang selalu saya sebutkan dari awal tadi. Sebutkan cara bagaimana kita menjaga kondisi tubuh kita selama berpuasa. Oke, pertanyaannya mudah sekali pemirsa, jadi simak baik-baik pertanyaan Dokter Tufa itu tadi, dan kamu bisa langsung memberikan jawabannya melalui kolom komentar dari line-nya YouTube Semen Batu Raja ini, DJ Labs TV ya, langsung aja komen dan di screenshot. Selanjutnya screenshotnya bisa dikirim ke Instagram Marketing Semen Batu Raja. Nanti akan ada hadiah menarik persembahan dari Bisa Mapan untuk kamu, bagi kamu yang beruntung dan benar mendapatkan merchandise dari kita untuk yang berhasil menjawab pertanyaan dari Dokter Tufa itu sendiri ya. Oke Dokter Tufa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak dok atas informasi dan juga sharingnya. Semoga ibadah dan juga rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan ini untuk Dokter Tufa dan keluarga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dokter. Amin, sama-sama Mbak Yesi. Baik, terima kasih Dokter Tufa ya, tadi telah memberikan kita banyak sekali informasi dan juga tips serta trik bagaimana kita menjalankan ibadah puasa ini tetap lancar, tetap maksimal, dan kesehatan kita pun juga tetap terjaga. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh Sobat Bisa Mapan, dan juga selalu tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun, dan kita berharap agar memang segala sesuatunya yang terjadi di Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya, COVID bisa berlalu dari dunia ini, itu harapan kita bersama, dan semoga rangkaian ibadah puasa kamu juga bisa berjalan dengan maksimal untuk tahun ini dan di tahun-tahun mendatang. Saya Yesi Ismiralda pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.